Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kali ini bertemu lagi dengan kakak di channel Dinas Bimbel Indonesia, bimbingan belajar untuk Calistung SD dan SMP. Nah adik-adik, kali ini kita akan membahas untuk materi bilangan bulat yang ada di kelas 7 SMP. Ya, di sini ada 4 soal yang ingin kakak bahas, yang terdiri dari bilangan bulat itu sendiri, dan di sini nanti kita ada FPB dan KPK. Menentukan FPB dan KPK dengan cara menggunakan sangkedan. Oke, kita masuk di nomor yang pertama. Perhatikan adik-adik. Di sini kita akan mencari nilai dari N yang memenuhi 12 ditambah 8 ditambah lagi negatif 3N sama dengan negatif 22. Caranya mudah adik-adik. Pertama, adik-adik kita tulis dulu ya untuk soalnya ya. Kakak tulis di sebelah sini adik-adik ya. Di sini 12. Oke. 12 ditambah 8 dalam kurung ditambah negatif 3N gitu adik-adik ya. Oke, sama dengan negatif 22. Caranya kita kerjakan dulu yang ini adik-adik. 12 ditambah 8. 12 ditambah 8 ini berapa adik-adik? 12 ditambah 8 itu sama dengan 20. Oke ya, 20 ditambah dengan negatif 3N. Oke, sama dengan negatif 22. Nah, kalau udah, adik-adik perhatikan. Yang di sebelah kiri ya, sebelah kiri kita harus menaruh huruf di sini ya. Kita naruh huruf nih. Huruf itu atau variabel. Sedangkan di sini adalah koefisien atau angka. Gitu adik-adik ya. Ini angka. Gitu ya. Yang di sebelah kiri adik-adik tulis huruf, dan ini nanti sebelah kanan adik tulis angka. Contohnya gini nih. Di sini kakak tulis lagi di sini negatif 22 gitu ya. Nah, ini kan angka ya adik-adik ya. Kita pindahin ke tempatnya yaitu di sebelah sini. Yaitu jadinya yang tadinya ini kan positif ya, positif 20. Karena positif 20 dipindahkan menjadi negatif 20 gitu adik-adik ya. Sama dengan, oke, kakak tulis lagi di sini, sorry, negatif 3N. Oke, lanjut ya. Negatif 22, negatif lagi 20. Ibaratnya gini loh. Kamu utang 22, utang lagi 20. Jadi, utang kamu adalah 42 gitu ya, atau negatif 42. Sisa berapa di sini? Sisa negatif 3N. Gitu adik-adik. Oke, kita lanjutkan di sini ya. Nah, kalau udah, baru kita tulis lagi di sini negatif 42. Nah, di sini sisa N ya, sisa N ini. Yang 3 ini, negatif 3 ini karena perkalian. Sebenarnya ini negatif 3 dikali N. Ya gitu ya. N-nya itu nggak tahu bilangannya berapa sih, gitu nggak tahu. Ya. Berarti negatif 3 ini, perkalian ini kita balik, kita pindahkan ruas ya. Karena dipindahkan ruas yang tadinya perkalian ya adik-adik ya. Ini kan perkalian. Saya pindahkan ruas menjadi pembagian. Jadi negatif 3 ya, sama dengan N berarti berapa adik-adik? 42 ya. 42 dibagi 3 hasilnya adalah 12. Negatif ketemu negatif hasilnya positif. Oke, berarti jawabannya di nomor 1 ini adik-adik ya, yaitu positif 12. Oke, masuk adik-adik di soal nomor kedua. Bagaimana cara mengerjakannya? Ingat adik-adik, dalam mengerjakan matematika yang harus terpenting adalah kamu kerjakan dulu perkaliannya terlebih dahulu ya. Ya, yang harus dikerjakan pertama kali adalah perkalian dan pembagian. Baru nanti adik-adik kerjakan pengurangan dan penjumlahan. Ingat, yang dikerjakan dulu perkalian baru pembagian. Perhatikan di sini. 6 dikali 8 berapa adik-adik? Kita kerjakan yang ini. Ya, 6 dikali 8 hasilnya berapa adik-adik? 48 ya, 48. Di sini kita bagi lagi yang ini. Tuh, yang ini adik-adik ya. Ini negatif 63 dibagi dengan 9. Berapa adik-adik? Iya, betul. 7 ya. 7 tapi di sini ada negatifnya adik-adik ya. Ini negatif. Gitu ya. Di sini negatif, sini negatif gitu adik-adik. Ya. Lanjut ditambah dengan 17 gitu. Kita kerjakan satu per satu ya adik-adik ya. Lanjut, yang di sini ada negatif ketemu negatif. Nah, karena negatif ketemu negatif maka hasilnya adalah positif kita adik-adik.
Jadi negatif ketemu negatif hasilnya positif. Di sini tinggal kita tulis 48 ditambah berapa? Tadi kan negatif kali negatif ketemu negatif ya. Jadi ditambah 7 ditambah lagi berapa adik-adik? Ditambah 17 ya adik-adik ya, ditambah dengan 17 gitu adik-adik ya. Ini sama dengannya, oke, ini sama dengannya juga. Lanjut adik-adik, kita tambahin dulu nih, 48 ditambah 7 berapa adik-adik? 55 gitu adik-adik ya, 55. Lanjut, kita tambahin lagi nih, 48 ditambah 7 55 ditambah dengan 17 ini. Tuh, ditambah dengan 17. Jadi berapa? 55 ditambah 17 berarti hasilnya adalah 72. Oke, nomor 2 sudah selesai. Ingat adik-adik, yang dikerjakan dulu adalah perkalian atau pembagian. Oke, baru nanti kalian kerjakan yang penjumlahannya dulu ya, penjumlahan ini atau pengurangan yang ini. Oke, kita masuk di nomor yang ketiga. Perhatikan adik-adik, mana dulu yang harus kita kerjakan? Ada 22 kali 15, betul. Kita kerjakan yang ini dulu. 22 dikali 15. Berapa adik-adik? 22 dikali 15 hasilnya adalah ya 330. Gitu adik-adik ya. 330. Oke, kalau kurang jelas kakak hapus sebelah sini, kakak pindahin ke sininya. Oke, sorry. Oke. Jadi di sini aja kecil aja ya ininya. Berarti 300 tadi 30. Gitu adik-adik ya. 330. Lanjut adik-adik, kita bagi ini sekarang gantian. 112 ini kita bagi dengan 14. Ada yang tahu? Ada yang sudah menghitung? Oke, betul. Jadi 112 kalau dibagi dengan 14 hasilnya adalah 8. Oke, lanjut di sini ada pengurangan, kita kurang adik-adik ya. Lalu ditambah dengan 76. Oke, cakep. Lanjut kita ya. Di sini ada 330 kita kurang dengan 8 ya. 330 dikurang dengan 8. Oke. Hasilnya berapa? 322. Oke ya. Oke, kita lanjutkan. Lanjut ya adik-adik ya. 322 nanti akan kita tambahkan dengan ditambah dengan 76. Maka hasilnya 322 ditambah 76. Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Oke, hasilnya adalah 398. Oke, selesai di nomor yang ketiga. Ingat, biasanya kakak akan mengerjakan yang perkalian dulu, baru nanti pembagian, setelah itu penjumlahan. Kakak biasanya buatnya seperti ini ya. Terserah adik-adik kalau cara mudahnya bagaimana, untuk mengalikannya atau disimpan langsung tulis juga tidak apa-apa ya. Yang penting yang harus diingat adalah kerjakan perkalian dulu atau pembagian, atau juga adik-adik perhatikan yang di dalam kurung dulu ya. Yang di dalam kurung boleh adik kerjakan duluan ya. Emang harusnya di dalam kurung dulu, baru perkalian, baru pembagian, perjumlahan atau pengurangan. Oke, kita akan menentukan yang nomor 4. Tentukanlah FBB dan KPK dari 12, 18, dan 30. Oke, tentukan FBB dan KPK dari 12, 18, dan 30. Caranya gimana adik-adik? Cakepnya sih kalau kakak menggunakan sangkedan. Tapi kakak tulis dulu sini. Ada 12, tuh. Di sini ada 18. Dan di sini juga ada 30. Gitu adik-adik ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, di sini kakak buat kotak-kotaknya. Tuh. Oke, baik, kakak buat kotak-kotaknya. Nah, ingat, dalam membagi untuk mencari KPK dan FBB, kita bisa mencarinya menggunakan bilangan prima ya. Bilangan prima ya adik-adik ya, bilangan prima. Bilangan prima itu berapa saja? Bilangan prima itu gini nih. Bilangan prima itu 2, 3, kalau sebutin ya, 5, terus 7, berapa lagi? 11, 13, dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Jadi bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Nah, kalau kita udah menulis kotak ini,
Ya, berarti kita tinggal bagi. Kita bagi dulu dengan 2. Ada nggak yang bisa dibagi 2? Oh, ada nih. Ya, ada 2 nih. 12 bagi 2 hasilnya 6. 18 bagi 2 hasilnya berapa adik-adik? 9. Karena 9 kali 2 hasilnya 18. Gitu. 30 dibagi 2 hasilnya 15. Nah, adik-adik perhatikan. Dia bisa 2 ini bisa ngebagi semuanya yang di sini. 12 dibagi 2 6, 18 dibagi 2 9, 30 dibagi 2 hasil 15. Maka kita lingkarin. Tuh, gitu adik-adik ya. Kita lingkarin. Lanjut. Kita bagi lagi dengan berapa? 3. Jangan, karena di sini ada angka 6 adik-adik. Masih bisa dibagi 2. Berarti kita tulis lagi 2. Gitu. Maaf adik-adik ya. Tidak dilingkarin ini, nggak perlu dilingkarin dulu. Sorry ya, yang ini dilingkarin baru. Ini dibagi 2 dengan 2. Gitu ya. 6 bagi 2 sama dengan 3. 9 dibagi 2 tetap 9. 15 dibagi 2 tetap 15. Oke, dilingkarin nggak? Enggak. Karena dia nggak bisa ngebagi semuanya. Hanya satu doang yang bisa dia bagi. Lanjut, kita bagi dengan angka 3 ya adik-adik ya. Kita bagi dengan 3. 3 bagi 3 hasilnya 1. 9 bagi 3 hasilnya 3. 15 bagi 3 hasilnya 5. Oke, sudah adik-adik ya. Lanjut, karena dia bisa ngebagi semuanya, kita lingkarin. Tuh, kita adik-adik ya. Dibagi dengan berapa adik-adik? Lagi dibagi dengan 3 lagi adik-adik ya. 1 ini dibagi 3 bisa nggak? Oh, nggak bisa. Ya udah, ditulisnya 1. Nah, gitu. 3 bagi 3 hasilnya berapa? 1. Ya udah, tulis. 5 bagi 3 nggak bisa, Pak. Ya udah, tulisnya 5. Kalau nggak bisa, ditulis bilangan itu sendiri. Ya, gitu adik-adik ya. Oke adik-adik, lanjut adik-adik ya. Dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 5. Gitu adik-adik ya, dibagi dengan 5. Jadi tetap 5, 1 bagi 5 ya tetap 1. 1 bagi 5 tetap 1. 5 bagi 5 1. Nah, selesai adik-adik. Ya, selesai nih. Udah selesai semuanya. Tetapi kita belum menentukan mana KPK. Ya, mana KPK-nya dan mana FPB-nya. Nah, FPB, kakak langsung aja. FPB itu yang kita lingkarin tadi, yang bisa ngebagi dua-duanya. Yang bisa ngebagi dua-duanya disebut dengan FPB. Berarti 2 dan 3 atau 2 kali 3 ya. Lanjut, KPK yang mana? Nih, KPK seluruhnya yang ada di sini ya. Seluruhnya ada di sini, kita tulis 2. 2 pangkat berapa nih? 2-nya ada 2 nih. Berarti 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 pangkat 3-nya ada 2, berarti 3 pangkat 2 dikali berapa? Dikali 5. Oke, itu. Ini menggunakan sangkedan namanya adik-adik ya. Menggunakan sangkedan. Kakak tulis di sini namanya sangkedan gitu ya tulisannya ya. Sangkedan gitu ya. Oke, pokoknya gitu deh ya. Oke, adik-adik, sampai sini dulu pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk di like dan subscribe. Kalau seandainya bermanfaat, bisa share ke teman-teman kalian ya. Kakak doakan untuk yang sudah like dan subscribe, matematikanya mendapat nilai yang bagus ya, mendapat nilai 100. Terima kasih telah menyimak. Kakak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.